Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Salawat serta salam senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, para sahabat beliau dan para pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Dan senantiasa kita luruskan niat kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu thalabul ilmi, dalam rangka menghilangkan kebodohan pada diri sendiri dan orang lain, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga dimudahkan jalan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, terakhir kita tasrifan ya. Ada muqaddimah tasrifan. Sebagian ada yang kemarin nggak datang ya, qadarullah hujan besar. Hujan besar, jadi ya wajar kalau kemudian sebagian belum pada datang. Halangan juga ya. Kemarin kita masuk baru wazan yang pertama ya. Wazan yang pertama yaitu fa'ala yaf'ulu. Mungkin sekilas saya ulang sedikit. Jadi ketika kita tasrif ya, menghafal tasrifan, maka yang jadi patokan adalah fi'lun ya, karena memang yang jadi patokan tasrif adalah fi'il. Fi'il itu kata kerja lah, bahasa mudahnya kata kerja. Fa'ala ya, huruf fa, ain dan lam. Jadi dalam bahasa Arab, asal dari bahasa Arab ini dominannya adalah 3 huruf ya, 3 huruf. Kemudian diambil dari fa'ala ya. Fa'ala ini artinya, kalau fi'il aslinya fa'ala ini artinya telah melakukan ya, telah bekerja, telah melakukan, telah berbuat, fa'ala ya. Nah, kemudian ini jadikan patokan untuk wazan atau timbangan-timbangan dalam tasrifan itu ya. Nanti fa'ala ini nanti akan bisa menjadi fa'ala, ada fa'ala yaf'ulu ya. Nanti ada fa'ala yaf'ilu ya, yaf'ilu ya. Kalau aslinya kalau wazan aslinya yang artinya fa'ala itu telah berbuat, telah melakukan, itu adalah fa'ala apa kemarin? Fa'ala yaf'alu ya. Ini fi'il aslinya yaf'alu, jadi telah berbuat dan sedang atau akan berbuat. Itu kalau fi'il aslinya yang bermakna telah berbuat. Akan tapi ini jadikan wazan sehingga timbangannya nanti berbeda-beda ya. Ini hanya sebagai timbangan saja ya. Jadi bukan dari fi'il aslinya tapi hanya sebagai timbangan. Sehingga muncul fa'ala yaf'ilu. Ini sebagai timbangan saja. Nanti ada fa'ala yaf'alu. Yaf'alu ya. Kemudian nanti ada muncul lagi fa'ila. Fa'ila yaf'ilu. Ada lagi fa'ila yaf'alu. Yang terakhir fa'ula. Ada fa'ula yaf'ulu ya. Ini yang 3 huruf ya. Jadi tasrifan yang 3 huruf ini ada 6 wazan seperti ini ya, 6 wazan. Semuanya ada 22 wazan ya. Nah kemudian nanti berkembang, nanti ada tambahan 1 huruf ya.
tidak perlu saya tulis ya. Misalnya tambah satu huruf menjadi af'ala. Af'ala yuf'ilu. Ada tambah lagi fa'ala. Tambahin tengahnya fa'ala panjang lagi yufa'ilu ya. Kemudian tambah lagi fa'ala. Fa'ala nanti yufa'ilu dan seterusnya ya. Intinya demikian. Jadi ada tambahan-tambahan. Kemudian ini saya bawa kamus ya. Kamus Munawir. Ada yang udah punya? Kamus Munawir? Kalau belum punya beli. Karena kita belajar bahasa Arab mau tidak mau harus pakai kamus ya. Harus pakai kamus ya. Karena fiil-fiil yang ada itu ya karena kita bukan orang Arab ya. Jadi kita harus mencari fiil ini masuk wazan mana. Jadi misalnya nih ada yang masuk pada wazan fa'ala yaf'ul. Ini tidak semua fiil. Ada fiil tertentu saja. Dalam kamus nanti begini. Saya kasih contoh ya. Misalnya ada nasoro. Nasoro ini. Nasoro gitu ya. Nasoro. Lah. Nasoro nanti di sini ada domah begini. Berarti maksudnya apa? Nasoro nanti yansuru. Nggak ditulis. Fiil mudhari'nya nggak ditulis. Tapi langsung nanti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak siapa namanya? Rahmat ya. Pak Rahmat. Rahmat. Ya. Jadi nasoro, ini fiil mudhari'nya tandanya cuma ini toh ya, di kamus Munawir begitu. Nasoro yansuru. Nah, kemudian di sini masdarnya. Nasron. Masdarnya begini, nasron gitu ya. Coba tak lihat apakah ada wazan. Nah, terkadang masdarnya itu lebih dari satu. Bukan hanya satu ya. Masdar itu lebih dari satu. Masdar itu adalah kata benda abstrak ya. Kalau nasoro telah menolong, yansuru sedang atau akan menolong, nasron berarti pertolongan gitu ya. Nah, jadi pe'an. Ya. Coba kita lihat nasoro. Ini urut abjad, urut apa? Hijaiyah ya. Jadi kalau kamus itu hijaiyah dari hamzah, dari alif ya. Alif, ba, ta, sa, jim sampai ya terakhir ya. Jadi kita mencarinya urut seperti itu. Ya. Nasoro ya, nasoro. Kalau kamus bahasa Indonesia kan urut abjad ya. Kalau ini betul. Cuma nasron saja. Jadi sini masdarnya hanya nasron saja. Ya. Jadi misalnya ada seperti gini. Nasoro yansuru nasron kemudian nasirun ya. Atau mansurun ini. Mansurun. Ya. Kata-kata mansurun. Ketika antum mau mencari mansurun di kamus, kok depannya mim, nggak akan ketemu. Nggak akan ketemu. Kenapa? Karena di kamus itu padokannya nasoro. Nah, itulah pentingnya kita belajar tasrif, ya. Belajar tasrif. Nasoro yansuru, nasron, nasirun, mansur dan seterusnya, ya. Jadi patokan ini. Jadi ketika kita mansurun begini ya, artinya apa gitu ya? Kita ambil ini aslinya apa? Aslinya adalah nasoro. Mimnya tambahan, wawunya tambahan. Karena dia isim maf'ul. Dia isim maf'ul. Ya. Inilah pentingnya kita belajar tasrifan ya. Jadi apalagi kalau nanti ada fi'il yang ada huruf ilatnya, huruf alif, huruf ya, huruf waw. Itu nanti ada seperti ini. Satu huruf tok. I. Kita cari di kamus yang depannya qaf dari huruf qaf, nggak akan ketemu. Karena apa? Itu aslinya apa? Aslinya gini. Waqo. Harusnya nyarinya di waqo, ya, di waqo. Itu fi'il amr, ki gitu ya. Itu makanya pentingnya kita belajar tasrif. Ya. Kalau belum belajar tasrif, coba cari kata ini. Bingung, nggak ketemu ya. Coba ki cari. Wih, mana ini? Ya ada di kamus selalu ada ya. Cuma kan nyarinya nggak pas ya. Tapi kalau tahu tasrifannya, tahu asalnya, nanti jelas yang dibuka waqo, bukan ki-nya, bukan huruf qaf, huruf waw. Gitu ya.
Jadi demikian ya, ini pentingnya tasrifan ya. Ya. Ini ya. Jadi kalau melihat kamus demikian ya. Melihat kamus itu diambil huruf asalnya apa ya. Huruf asalnya apa? Dari 3 huruf. Kecuali isim-isim ya yang memang apa namanya dia tidak punya asal ya. Dalam artian dia seperti contohnya mauzun. Mauzun dalam artian apa? Pisang gitu ya. Kemudian contoh lagi misalnya enggak berasal dari fi'il itu contohnya sayyaratun. Sayyarah itu kan mobil gitu ya. Mobil gitu, sayyaratun dan yang lain-lainnya ya. Itu memang tidak ada lah. Itu kalau itu bisa dicari huruf depannya ya. Begitu. Tapi kalau yang berasal dari fi'il ya, maka harus dicari huruf asalnya apa. Huruf asalnya apa? Gitu. Bisa dipahami ya insyaallah ya? Iya. Ya. Atau ada yang mau disampaikan? Iya, pripun? Nasoro ya. Contoh ini kan nasoro yang suruh. Misalnya dibikin nasoro yang siru itu nggak boleh. Nggak boleh. Jadi nanti untuk yang masuk wazan fa'ala yaf'ilu sendiri. Nanti kalau wazan yang contoh yang asal doroba yadribu itu ya. Doroba yadribu. Kalau fa'ala yaf'alu nanti contohnya adalah fataha yaftahu gitu ya. Kalau fa'ila yaf'ilu contohnya alima. Hasiba yahsibu. Kalau ini fa'ila yaf'alu ini alima ya lamu gitu ya. Hasuna yahsunu contohnya fa'ula yaf'ulu contohnya hasuna yahsunu. Jadi tidak boleh ya, tidak boleh fi'il itu asal kita masukkan kepada wazan yang ada, nggak boleh. Itu ya. Jadi memang ini sebagai timbangan bahwa Pak siapa? Pak Kintung ya. Oh iya. Kintung. Iya, Kintung Prayitno ya. Ya. Kintung Prayitno. Saya punya teman namanya, aduh, nggak lupa namanya. Yang tukang cukur dulu sama Pak Kintung, tetangga jenengan, Pak Sasminto. Kemarin ketemu di SD, diajak aja. Iya, mau ikut? Iya, itu teman saya dulu waktu zaman nyeles dulu, sama-sama di pabrik roti, sama-sama nyeles itu teman saya itu. Iya, katanya mau ikut gitu. Iya, Pak Sasminto. Gitu ya. Jadi ini timbangan ini jadi ini timbangannya diambil dari memang asalnya. Jadi dalam bahasa Arab itu ada fi'il yang ikut wazan ini gitu ya. Jadi tidak boleh asal fi'il dimasukkan wazan ini, nggak boleh. Nanti khusus gitu ya, khusus. Begitu. Seperti ya doroba ya deribu. Nggak boleh doroba ya derubu, nggak boleh. Ya. Makanya itu tadi, sehingga kita walaupun Arabnya gundul ya, tetap aja bisa baca ya. Seperti ini Nasoro gitu ya. Nah gini misalnya. Nah gini ya sudah otomatis yansuru ya. Walaupun nggak ada harokatnya. Karena memang harus seperti itu. Nggak boleh dibaca yansiru, yansoru, nggak boleh. Harus yansuru. Begitu. Jadi makanya ya walaupun nggak pakai harokat ya tetap bisa dibaca. Ya, tetap bisa dibaca. Yang mana? Yak mulu, yak ilu, yak madu itu artinya sama semua. Kalau ini timbangan, Pak. Nanti akan berbeda-beda tergantung nanti contohnya. Ini kan hanya timbangan saja ya. Hanya timbangan sebagai untuk mempermudah kita menghafal. Kita menghafal ya, kita mudah menghafal sehingga dibuat timbangan seperti ini ya. Nah, kita kemarin sudah mulai pada wazan yang pertama yaitu fa'ala yaf'ulu. Wazan ini kita baru menghafal yang sini ya. Wazan sini ya. Nanti kita harus menghafal semuanya ya. Harus menghafal semuanya dan itu mudah ya. Mudah. Wazan itu timbangan, Pak. Timbangan. Bentuknya seperti apa? Timbangan itu ya coba tak ini ya. Ya, patokan ya. Kalau timbangan patokan ya. Ya. Gini. Patokan ya. Untuk wazan yang pertama, kita tulis lagi ya.
itu adalah nasoro, bukan nasoro ya, fa'ala yaf'ulu ya. Ya. Dari fa'ala yaf'ulu ini ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan. Ada wa maf'alan. Wa maf'alan. Wa-nya ini sebagai tanda bahwa ini sama-sama masdar ya. Ya, fa'ala inilah fi'il madhi. Fi'lun al-fi'lu al-madhi. Kata kerja lampau. Ini fi'lun mudhari. Fi'il mudhari. Ya. Yang ini masdar. Ini masdar ya. Ini masdar. Masdar ini ya. Ya. Kalau yang ini masdar mim. Masdar tapi ada mimnya ya. Masdar didahului huruf mim. Artinya sama ya. Sama-sama artinya pertolongan ya. Sama-sama pertolongan. Hanya saja dia ada mimnya ya. Wa maf'alan, kemudian ada fahuwa. Fahuwa fa'ilun. Fa'ilun. Ya, ini adalah isim fa'il. Fa'ilun. Wadzaka, ada tambahan wadzaka maf'ulun ya. Wadzaka maf'ulun. Maf'ulun ya. Ini namanya isim maf'ul. Isim maf'ul. Ya. Isim maf'ul, objek. Maf'ul itu objek. Kalau fa'il itu subjek, pelaku, ya. Pelaku. Ya. Ya. Isim maf'ul. Yang mana? Yang enggak ada ini. Maf'alan enggak ada. Enggak ada. Di situ enggak ada, hanya saja cuma dipindah dari sini. Jadi isim zaman, isim makan, masdar mim dipindah ke sini. Ya. Itu karena di double jadi 3, karena sama-sama ya. Hanya saja belakangnya nanti sengaja dibedakan ya. Kalau itu kan sama ya, sama-sama maf'alun gitu ya. Tapi nanti ketika kita menghafal, agar kita tahu bahwa itu masdar mim, maka kita tetap maf'alan ya. Maf'alan. Sehingga nanti kalau maf'alan berarti masdar mim. Tapi kalau maf'alun berarti isim zaman, isim makan gitu ya. Pada maf'ulun, kemudian uf'ul. Uf'ul apa ini? Fi'il amr, fi'lul amri, fi'il amri ya. Kata kerja perintah. Uf'ul la taf'ul. Ini apa ini? Fi'il nahi ya, fi'il larangan, fi'il an-nahi. Fi'il nahi. La taf'ul, kemudian maf'alun. Maf'alun. Nah, ini maf'alun. Nah, maf'alun ini ada 2. Asalnya kalau di sini 3 ya. Ada isim zaman, kemudian isim makan. Nah, asalnya ada masdar mim. Nah, masdar mimnya kita pindah di sini. Sehingga di sini cuma 2 kali ya, 2 kali. Nanti kita hafalnya cuma 2 kali saja. Ya. Untuk mempermudah, ya, untuk mempermudah. Kemudian terakhir mif'alun. Mif'alun ini isim alat. Mif'alun ya, isim alat. Ya. Isim alat. Ya, mif'alun ya. Satu itu ya, mif'alun. Mif'alun ya. Ini isim alat. Isim alat. Ismul alat. Ya. Ya, ismul alah. Ya, mif'alun. Ya. Jadi kalau kita belajar tasrif ya, dari satu kata kita jadi hafal berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Dengan kita hafal satu kata, nanti kita bisa menghafal 11 kata. Ya, 11 kata. Ya. Kemudian contohnya nasoro ya, nasoro. Nah, di sini wazan yang masuk fiil yang masuk wazan fa'ala yaf'ulu contohnya adalah nasoro. Ya, nasoro. Nasoro artinya telah menolong. Telah menolong, fiil madhi, fiil yang lampau bermakna telah, ya, sudah terjadi. Nasoro. Nah, Pak Warno, Bapak Suwarno, coba saya kepengen tahu Pak Warno sudah bisa memahami ini atau belum? Di sini Pak Warno, fa'ala fiilnya nasoro, ya. Kemudian dari nasoro ini, kalau fa'ala kan jadi yaf'ulu. Berarti kalau nasoro jadi apa Pak Warno? Betul Pak Warno, masya Allah, itu udah paham ya. Yan suruh, betul. Yang suruh. Nah, kemudian nasoro yang suruh. Fa'lan jadi apa Pak Warno? Jadi nunnya fa, sodnya ain, mimnya ronya lam. Jadi apa? Betul, nasron, masya Allah. Nasron. Wa maf'alan jadi apa Pak Warno? Ya, betul, mansoron. Mansoron, betul, mansoron. Fahuwa fa'ilun jadi apa Pak Warno? Fahuwa nasirun. Betul, nasirun, masya Allah. Nasirun, betul. Wadzaka maf'ulun jadi apa? Betul, masya Allah. 100 terus tuh. Mansurun. Ya, mansurun. Uf'ul jadi apa Pak Warno? Unsur, betul. Tolonglah, unsur. Unsur, ya, unsur. La taf'ul jadi apa Pak Warno? Betul, la tansur, la tansur, la tansur. Kemudian maf'alun. Iya. Maf'alun. Mansorun, betul. Mansorun. Mansorun. Ini sama ya. Ini mansorun, ini mansoron ya, mansoron. Ya, sama, hanya dibedakan belakangnya. Karena belakang harokat belakang itu memang nanti bisa berubah-ubah. Bisa nanti mansorun, mansoron, mansorin itu bisa ya. Sebagaimana misalnya kalau isim ya, kalau isim itu nanti fa'ilun, fa'ilan, fa'il itu bisa. Itulah pembahasan nahwu di situ nanti, pembahasan nahwu ya. Bukan bahasan sorof. Kemudian ini isim zaman, isim makan. Isim alatnya Pak Warno, ismul alatnya mif'alun. Jadi apa Pak Warno? Min. Betul, min sorun, masya Allah, min sorun. Ini yang lainnya usianya lebih muda, berarti insya Allah semuanya sudah bisa. Yang paling tua aja bisa. Khusnudzon. Ya. Itu ya. Ya, sekarang artinya. Ya, artinya ya. Artinya kalau nasoro telah menolong ya. Kalau yaf'al ini fi'il mudhari artinya sedang ya, sedang atau akan ya, akan menolong. Akan menolong ya. Nasron ini dua-duanya sama artinya pertolongan ya, pertolongan. Ini masdar kata benda abstrak ya, pertolongan. Kemudian nasirun ini yang menolong atau penolong ya, penolong ya. Kemudian mansurun yang ditolong, ini objeknya yang ditolong ya. Unsur, apa unsur?
tolonglah, tolonglah oleh kamu ya, oleh kamu. Jadi ini satu orang ya. Unsur itu kamu satu orang. Kalau dua orang unsuro, kalau banyak orang unsuru, kalau satu orang perempuan unsuri, nanti dua orang perempuan unsuro, kalau banyak orang perempuan unsurna, ya gitu ya. Nanti ya bahasanya nanti. La tansur apa artinya? Janganlah, janganlah engkau menolong, jangan engkau menolong, ya. La tansur, mansorun, nah ini bisa waktu ya, waktu menolong atau tempat menolong ya, menolong. Mif'alun berarti apa? Alat untuk menolong ya, alat menolong ya macam-macam. Alat untuk menolong ya, kalau orang tenggelam misalnya kasih tali itu alat juga, kasih kayu ya ditarik gitu juga ya. Makanya apa namanya, contohnya adalah minsor, ada miftahun. Apa artinya miftah? Kunci itu asal di fathah, telah membuka. Berarti apa? Miftah alat untuk membuka. Jadi asalnya miftah artinya alat untuk membuka. Miftah. Jadi namanya miftah itu ya bisa jadi mungkin apa namanya buat nyongkel, itu ya miftah juga. Jadi bukan hanya kunci seperti ini, bukan ya. Kalau cuma kunci ya gambarnya kayak gini nih. Pokoknya semua yang bisa untuk membuka itulah miftah, kunci. Makanya ada miftahul jannah apa? La ilaha illallah. Itu untuk membuka surga ya. Kalau seorang bisa masuk surga, alat membukanya la ilaha illallah. Miftahul jannah, miftahul jannah, la ilaha illallah. Ini masyhur ya. Itu. Kalau orang nggak punya la ilaha illallah nggak akan mungkin masuk surga. Itu ya. Nah gitu. Jadi dengan satu kata kita hafal ya, kita bisa menghafal yang lainnya. Otomatis ya, otomatis. Jadi mudah. Apa ini bahasa Arab mudah? Iya mudah. Mudah ya kalau sudah tahu mudah. Makanya dulu pernah saya dapatkan tuh yang ikut kabar itu awalnya sulit gitu ya, pernah saya sampaikan kepada antum ya. Ya, kemudian setelah sudah berjalan, oh cuma kata kayak gitu toh. Komentarnya gitu. Oh cuma kayak gitu toh. Iya. Itu nggih. Seruang nggih Pak Warno nggih? Iya, masyaallah Pak Warno udah paham semuanya nih. Semuanya insyaallah udah paham ya. Nggih. Sekarang kita ulang lagi, dan kemudian kenapa kok jadi mudah lagi, saya sampaikan lagi ya. Kemarin mungkin masih awal masih lambat ya. Masih lambat, kemudian sebagian masih belum hafal ya apa. Wajar. Tetapi ya, nanti wazan ini dari 1 sampai 6 tadi nadanya sama. Nadanya sama. Sehingga nanti satu nada ini itu untuk dipakai untuk 6 itu. Makanya ya mudah ya, mudah ya. Seperti ini, fa'ala ya, kan fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mif'alun. Mari kita masuk nasara. Nasara yansuru nasran wa mansaron fahuwa nasirun wa dzaka mansurun unsur la tansur mansurun minsarun. Kita ambil contoh lain, kataba misalnya. Kataba yaktubu kattan wa maktaban fahuwa katibun wa dzaka maktubun uktub la taktub maktabun miktabun. Nanti kalau sudah hafal ininya, wazannya itu nanti otomatis itu refleks tanpa harus kita hafal satu persatu, mengikuti itu. Betul itu ya, yang sudah begitu ya. Jadi sudah dipikir langsung seret refleks ya. Begitu. Kemudian contohnya lagi misalnya fa'ala yaf'ilu ya, doroba sama. Daraba yadribu darban wa madraban fa huwa daribun wa dzaka madrubun idrib la tadrib madribun midrabun, sama nadanya ya. Sehingga nanti lancar ya, karena sama-sama nadanya. Gitu ya. Alima ya'lamu ilman wa ma'laman fa huwa alimun wa dzaka ma'lumun i'lam la ta'lam ma'lamun mi'lamun. Nah, gitu ya. Jadi mudah insyaallah. Ya, sudah. Sekarang kita masuk yang ini, kita ulang lagi. Ya, bersama-sama ya. Kemarin sudah, yang kemarin belum hadir ya sudah mendengarkan insyaallah di grup ya, sudah di-share. Cuma memang sebisa mungkin makanya ya saya berharap sekali kalau tidak ada uzur betul-betul bisa hadir ya. Kalau tidak ada uzur yang mendesak. Karena apa? Menghafal sendiri dengan menghafal bersama-sama tetap akan lebih mudah ketika bersama-sama. Iya. Kalau bersama-sama itu ya semangat gitu ya. Tapi kalau sendirian nanti
Ya kalau lupa nggak ada ini, tapi kalau kita lupa yang lainnya kan jalan, ya kan, jalan sehingga tetap bisa ngikuti gitu ya. Jadi lebih mudah kalau hafalan bersama-sama dan lebih semangat ya, lebih semangat dan insya Allah lebih cepat untuk hafal. Ya, kita mulai ya. Saya dulu. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Ya bersama. 1 2 3. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Nanti semuanya harus menghafal ini dan ini ya. Satu persatu harus hafal. Adapun contoh-contohnya di sini ada qatala, razaqo, dakhal dan seterusnya nanti kita bersama-sama saja ya. Jadi tidak ditunjuk satu persatu, tidak. Tetapi yang penting ini. Karena apa? Kalau ini sudah hafal ya, insya Allah yang lainnya akan mengikuti. Akan mudah ya. Insya Allah akan mudah. Ya, kita ulang lagi bersama-sama ini ya. Fa'ala yaf'ulu ya. Bersama. 1 2 3. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Lagi. 1 2 3. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Lagi 1 2 3. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Lagi 1 2 3. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Ya. Kita cek satu persatu ya. Atau dari yang sudah siap dulu, silakan. Monggo yang siap dulu. Pak Rimawan, silakan. Insyaallah. Yang lain? Pak Kois dulu, Pak Kois. Iya, masalah. Pak Rahmat, monggo. Maf'alun. Iya, yang lain? Monggo, Pak Abid, silakan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Iya, masyaallah. Yang lain? Monggo, Mas Husain, silakan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Yang lain? Monggo. Pak Tri. Masya Allah. Yang lain? Ya. Ya Pak. Sadik. Monggo. Pak siapa? Namanya? Pak Wibowo. Nggih, monggo Pak Wibowo. Ya, hafal ya, jangan hafal ya, jangan pemilihan, jangan lihat buku, lihat ini. Ya. Kemudian siapa? Yang lain? Monggo, Pak Amin, silakan. Ya, mumpung ingat nih, Pak Amin kemarin menyampaikan, karena beliau sudah pernah belajar ya. Jadi memang terkadang nanti kalau misalnya ya, antum belajar di tempat lain,
kemudian ada guru yang lain, itu nanti kadang ada perbedaan. Kadang yang ditambah nanti belakangnya ada tambahan yang majhul. Nanti tambah fu'ila yuf'alu gitu. Ada tambahan itu. Tapi itu apa namanya? Hal yang wajar ya. Nadanya berbeda, kemudian ada tambahan itu berbeda. Tapi yang pokok ini insya Allah sama saja ya. Jadi jangan sampai kaget ya kalau kemudian nanti nadanya beda, kemudian ada tambahan gitu ya. Itu hal yang biasa ketika menghafal. Karena itu hanya metode saja ya, metode untuk menghafal. Yang lainnya silakan. Ya silakan. Pak siapa? Pak Sujarwanto. Gimana? Iya, masya Allah. Yang lain? Enggak? Silakan. Enggak. Iya. Iya. Yang lain? Enggak? Iya, masya Allah Pak. Iya, masya Allah. Yang lain? Enggak? Pak Jumadi. Iya, yang lain? Enggak? Yang belum? Enggak? Masya Allah. Yes. Pak Furqan. Masya Allah. Yang lain? Enggak? Silakan. Silakan. Pak siapa namanya? Pak Taufik. Iya, enggak. Maf'alun. Iya, masya Allah. Yang lain? Enggak? Mau nyoba? Silakan. Pak siapa? Pak Catur, silakan Pak Catur. Oke, yang lain ya, insyaallah. Ya. Ya, bersama lagi ya, bersama lagi. 1 2 3. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Lagi 1 2 3. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Lagi 1 2 3. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Ya, sekarang saya tunjuk yang belum ya. Kalau sudah hafal silakan tidak membaca, tidak melihat ya. Kalau belum hafal silakan melihat, nggak apa-apa. Pak Angga silakan. Ya. Fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Masya Allah. Berikutnya Pak Danu silakan. Fa'ala yaqulu fa'lan wa Alan. maf'alan wa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Ye, Pak Galih silakan. Enggak apa-apa. Lihat enggak apa-apa, lihat. Ye, Pak Joko silakan. Baca enggak apa-apa, Pak Joko. Wadzaka. Ya, terus. Terus. Maf'alun. Maf'alun, maf'alun 2 kali. Mif'alun.
Ya, masya Allah. Berikutnya yang belum, Pak Kintung Prayitno, monggo, silakan. Baca nggak apa-apa, silakan baca. Fa'ala yaf'ulu. Fa'lan. Wadaka. Uf'ul. Maf'alun. Maf'alun. Maf'alun, maf'alun dua kali. Terus mif'alun. Terakhir mif'alun. Ya. Berikutnya yang belum lagi Pak Setiawan Budi Bowo, silakan. Ya, silakan. Wa maf'alan. Nggih, masya Allah. Berikutnya Pak Suwarno, enggak? Nggih, Mas. Nggih, baca enggak apa-apa. Fa'amayak mulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'mudun fadaka maf'mudun uful la taful maf'alun maf'alun if'alun. Nggih, masya Allah. Berikutnya Pak Taufik Hidayat, silakan. Fa'ala yaf'ulu. Yaf'ulu, ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa huwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Uf'ul la taf'ul. La taf'ul. Uf'ul la taf'ul. Maf'alun. Ya, masya Allah. Udah semuanya ya. Coba sebelum kita menghafal bersama-sama yang Nasoro. Nasoro ini hanya mengikuti saja ya, mengikuti wazan yang atas ya. Coba diantara antum yang sudah mau mencoba ya, barangkali mungkin sudah hafal gitu ya. Coba antum mencoba yang Nasoro. Nasoro diikutkan ke wazan fa'ala yaf'ulu tanpa menghafal, tanpa melihat. Ya, saya Pak Tri. Nasoro yang seru nason baman sorong fahuwa nasirun wadaka mansurun unsur latan firman sorun mansor unsur. Masya Allah. Yang lain Pak Primawan. Nasoro yang sunnah, nasoro yang sunnah, Nasron. nasoro yang sunnah, nasron nasirun ada kaman surun unsur latan firman sorun mansor minsor. Masya Allah. Yang lain silakan Pak Satik. Nasoro yang sunnah, nasron paman sorong bahwa nasirun pada kaman surun unsur latan firman sorun mansor minsor. Masya Allah. Mas Pak Kois silakan. Masya Allah. Yang lain? Pak Amin. Waman soron. Masya Allah. Mas Hussein silakan. Ya, ada lagi? Maka Istana. Masya Allah. Enggak, terang Pak Jumadi. Ya, yang lain? Enggak? Silakan Pak Abid. Nasoro yang suruh nasron baman soron wa nasirun pada kaman surun unsur latan surman sorman sormin sorun. Masya Allah. Yang lain? Silakan Pak Rahmat.
Fahu. Yang lain? Moga Pak Asmaru Jati. Mansurun. Wadaka. Yang lain? Ya udah banyak yang bisa nih. Masya Allah ya. Setelah kita bersama lagi ya. Kita bersama yang Nasoro ya. Ini sudah pada mencoba. Ya bersama. 1, 2, 3. Nasoro yansuru nasran wa mansaran fahuwa nasirun wa dzaka mansurun unsur la tansur mansarun mansarun minsarun. Bagi yang sudah hafal usahakan tidak melihat ya, tapi kalau memang belum hafal nggak apa-apa lihat ya. Ya bersama 1, 2, 3. Nasara yansuru nasran wa mansaran fahuwa nasirun wa dzaka mansurun unsur la tansur mansarun mansarun minsarun. Lagi 1, 2, 3. Nasara yansuru nasran wa mansaran fahuwa nasirun wa dzaka mansurun unsur la tansur mansarun mansarun minsarun. Lagi 1, 2, 3. Nasara yansuru nasran wa mansaran fahuwa nasirun wa dzaka mansurun unsur la tansur mansarun mansarun minsarun. Ya. Pak Wibowo tadi sudah nyoba belum? Belum ya? Sudah siap nyoba? Ya silakan Nasr. Waman fahuwa ya. Pak Taufik Hidayat sudah belum tadi? Sudah ya? Sudah. Pak Taufik sudah tadi? Sudah ya? Sudah. Pak Suwarno silakan Pak Suwarno. Nasoro Pak Suwarno. Nasoro yansuru. Baca nggak apa-apa. Tulisannya sendiri. Iya boleh. Nasoro yansuru nasron mansoron fahuwa nasirun wadaka mansurun unsur lahansur mansorun mansorun minsorun. Iya insyaallah. Pak Sujaranto sudah belum tadi? Belum. Silakan Pak Sujaranto. Nasoroyan nasoran wa mansorna wa huwa nasirun wa dzaka mansurun unsur la tansur mansurun. Iya, Masya Allah. Pak Setiawan udah belum tadi? Belum, silakan Pak Setiawan. Nasron. Paman soron. Iya. Terus? Mansurun. Iya. Mansurun. Mansorun. Iya. Iya. Pak Rahmat sudah tadi ya? Pak Rahmat? Udah ya tadi udah ya. Pak Rahmat sudah. Pak Koi sudah. Pak Mas Hussein sudah. Pak Kintung, silakan Pak Kintung. Ya, Nasara. Iya. Ya. Ya. Wadzaka mansurun. Wadzaka run. La tansur sur. Mansurun. Mansurun dua kali. Mansurun min sarun. Nggih, Pak Joko silakan. Nggih.
Wa man soron. Soron. Ya. 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 Ansur. Ya. Man min sorun. Nggih, Pak Gali silakan. Nasara. Man soron. Ya. Ya. Iya, Pak Furqan sudah tadi ya? Oh belum, silakan. Nasara. Aman soron. Ya, aman soron. Aman soron fahuwa nasirun. Pak Danu sudah tadi belum? Belum, silakan Pak Danu. Bahwa wadaka mansurun. Pak Catur sudah belum? Tadi belum ya? Oh silakan Pak Catur. Pak Angga sudah belum tadi? Belum, silakan. Ya, bersama lagi ya. Nasara. 1, 2, 3. Nasara yansuru nasran wa mansaran fahuwa nasirun wa dzaka mansurun unsur la tansur mansarun mansarun min sarun. 1, 2, 3. Nasara yansuru nasran wa mansaran fahuwa nasirun wa dzaka mansurun unsur la tansur mansarun mansarun min sarun. 1, 2, 3. Nasara yansuru nasran wa mansaran fahuwa nasirun wa dzaka mansurun unsur la tansur mansarun mansarun min sarun. Ya, karena kita awal-awal mungkin banyak saja nggak apa ya, diulang-ulang sering karena awal ya. Nanti kalau sudah terbiasa nanti cepat insyaallah ya, cepat insyaallah. Ya, lagi ya. 1, 2, 3. Nasara yansuru nasran wa mansaran fahuwa nasirun wa dzaka mansurun unsur la tansur mansarun mansarun min sarun. Ya, sekarang kita coba lagi kembali ke wazannya ya, atau patokannya atau timbangannya. Fa'ala yaf'ulu. Yang sudah hafal usahakan tidak melihat. Kalau memang merasa belum hafal silakan melihat, nggak apa-apa. Fa'ala yaf'ulu bersama ya. 1, 2, 3. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. 1, 2, 3. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Lagi 1, 2, 3. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Sekarang nasara yansuru. 1, 2, 3. Nasara yansuru nasran wa mansaran fahuwa nasirun wa dzaka mansurun unsur la tansur mansarun mansarun min sarun. 1, 2, 3. Nasara yansuru nasran wa mansaran fahuwa nasirun wa dzaka mansurun unsur la tansur mansarun mansarun min sarun. 1, 2, 3. Nasara yansuru nasran
nasran wa mansaran fahuwa nasirun wa dzaka mansurun unsur la tansur mansarun mansarun minsarun. Kita rekam. Nanti kita share di grup. Fa'ala yaf'ulu 3 kali, kemudian nasara nansur juga 3 kali ya. Ya. 1 2 3. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. 1 2 3. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. 1 2 3. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Sekarang nasara yansuru. 1 2 3. Nasara yansuru nasran wa mansaran fahuwa nasirun wa dzaka mansurun unsur la tansur mansarun mansarun minsarun. 1 2 3. Nasara yansuru nasran wa mansaran fahuwa nasirun wa dzaka mansurun unsur la tansur mansarun mansarun minsarun. 1 2 3. Nasara yansuru nasran wa mansaran fahuwa nasirun wa dzaka mansurun unsur la tansur mansarun mansarun minsarun. Ya, alhamdulillah. Ya, kemudian silakan dilihat halaman 118 119 ya. Ya. Ada di situ kata kanasa ya. Kanasa artinya menyapu. Siapa yang tahu apa bahasa Arabnya sapu? Miknasatun, miknasun ya, dari wazan mif'alun ya, mif'alun akan tapi diberi ta marbutoh ya. Sapu, menyapu, telah menyapu. Kanasa, alat untuk menyapu. Miknasun, miknasatun ya, tapi dijadikan mu'annas ya, jadikan mu'annas sehingga miknasatun, alat untuk menyapu ya, ya sapu itu miknasun tetapi ditambahi ta marbutoh ya. Kalau tambahan itu memang sudah dari sononya ya. Jadi wazan ini hanya timbangan yang nanti terkadang tidak semuanya itu sama ya, terutama untuk masdar sama isim alat ya. Isim alat sama masdar ini kadang ada perbedaan. Seperti dakhala nanti jadi duhulan, kata apa jadi kitabatan ya. Kemudian contoh lain misalnya kharaja jadi khurujan. Tapi kalau kanasa kansan. Nah, sebelum kita menghafal bersama, coba barangkali ada di antara antum ya, silakan yang siap. Kanasa coba ditasrif. Ya, kita sudah modal fa'ala yaf'ulu, nasara yansuru. Nah, sekarang kanasa yaknusu. Silakan Pak Rimawan. Kanasa. Ya. Masya Allah. Ya, silakan yang lain. Berarti udah bisa tuh ya. Artinya kita sudah ada timbangannya, sudah ada patokannya. Nanti yang lainnya ngikut, asalkan hafal ya, asalkan hafal. Makanya bagi yang mungkin belum hafal, nanti tolong dihafalkan sendiri ya. Karena kalau di sini sampai jam 12 mungkin nggak hafal. Nanti sambil naik motor ya udah tasrifannya, asal jangan merem aja. Gitu. Coba yang lain kanasa. Coba silakan Pak Kois. Masya Allah. Yang lain silakan. Silakan Mas Hussein. Kanisun. Ya. Ini ya, jangan sampai kebalik-balik hurufnya ya. Kanisun jadi nakisun. Ya harus ya, ini harus apa ya? Cermat gitu ya, teliti ya. Yang lain silakan. Pak Sadik. Kancam banget
kanisun wa maknusun wa maknusun Uknus. la taknus maknasun miknasun. Ya, sekarang kita langsung masuk contohnya 2 kali ya. Kita baca bersama-sama tanpa harus dihafal satu persatu ya. Yang tadi sudah kita hafal bersama, sudah direkam. Nah, sekarang kita nasoro sudah, kita masuk yang qatala ya. Qatala nanti masdarnya qatlan ya. Qatala tetap qatlan. Jadi nggak usah di ini. Ya. Qatala ya. Qatala. Qatala ini masdarnya ya. Masdarnya di situ bisa antum taruh di sebelah kiri kata membunuh ya. Qatala sama dengan membunuh. Sudah di sebelah kirinya masdarnya ada 2. Ada qatlan sama taktalan ya, taktalan. Ini di kamus ya. Kita ambil di kamus. Taktalan. Nah. Jadi masdar memang bisa lebih dari 1 ya, dan artinya sama-sama pertolongan ya. Ya seperti dalam bahasa Indonesia itu ada yang namanya sinonim ya. Sinonim. Jadi beda kata tetapi artinya sama gitu ya. Beda kata artinya sama. Ya. Masdar. Maktalan. Bukan, ini bukan masdar mim. Ini masdar biasa. Ya. Gimana? 2, sama artinya. Jadi masdarnya bisa lebih dari 1 ya. Bahkan nanti kalau fiil yang sampai 4 huruf gitu ya, itu masdarnya bisa lebih sampai 5. Sampai 5 masdarnya. Itu sama aja. Artinya ketika kita baca kitab gundul gitu ya, nanti bisa tuh masdarnya bisa berganti-ganti. Ya istilahnya itu kekayaan bahasa Arab ya. Kekayaan bahasa Arab itu bisa diambil. Ya saya dalam bahasa Indonesia tuh ada agar, ada supaya ya kan. Ya ada karena, ada sebab gitu. Kita bisa pakai apa saja ya. Kadang karena nyambung, yang depan sebab, yang belakang karena gitu. Ya biar tidak double gitu. Karena kalau sama nanti kurang indah gitu ya. Cuma bedanya kalau dalam bahasa Arab ya, kalau dan ya, dan itu pakai wa ya. Muhammadun wa Hasanun wa Ahmadu wa Zaitun. Kalau bahasa Indonesia nggak indah ya. Ali dan Muhammad dan Hasan ya. Kalau saja Ali, Muhammad, Hasan dan Zaid. Nah, kalau bisa gitu. Tapi kalau dalam bahasa Arab ada wawa ya. Jadi kalau dalam bahasa Arab ada wawa itu malah indah gitu ya. Kalau bahasa Indonesia malah nggak indah. Jadi beda ya. Ya ada perbedaan. Wajar ya, wajar. Nah, dalam bahasa Arab masdar ya, ini bisa lebih dari 1. Gitu, Pak Warno Pribon? Cuman berapa? Di bawahnya Pak, ini Pak. Oh nggih. Qatala sama ini. Qat ini Pak. Membunuh. Nanti di sini ditulisi masdarnya Pak, ya. Ditulisi masdarnya ya. Jadi ini ya. Qatala ya sama dengan membunuh. Nah, nanti di sini tulisannya ada qatlan. Jadi nanti bisa pakai qatlan, bisa pakai taktalan ya. Jadi kalau misalnya kok di tulisan Arab kok ada taktalan, sama artinya adalah pembunuhan ya. Kalau qatlan pembunuhan, taktalan juga pembunuhan. Nanti ada maktalan yang masdar mim juga pembunuhan ya. Cuma pakai mim, ada mimnya. Ya. Ya, sekarang kita coba baca bersama qatala, nanti qatlan, kita pakai qatlan saja, satu saja ya. Bersama ya 2 kali. 1 2 3. Qatala yaqtulu qatlan wa maqtalan fa huwa qatilun wa dzaka maqtulun uqtul la taqtul maqtalun miqtalun. 1 2 3. Qatala yaqtulu qatlan wa maqtalan fa huwa qatilun wa dzaka maqtulun uqtul la taqtul maqtalun miqtalun. Berikutnya rozaqo, memberi rizki ya. Ini masdarnya adalah rozqan ya, rozqan ya, ini tetap ya, rozqan fa'lan ya. Rozaqo, memberi rizki ya, bersama ya. 1 2 3. Razaqo yarzuqu razqan wa marzaqan fa huwa raziqun wa dzaka marzuqun
Urzuk la tarzuk marzakun marzakun mirzakun. Nah, kita sering mendengar Allah ar-raziq, ya kan? Ar-raziq, raziqu, ya. Kalau ini ada alif lamnya jadi raziqu, tapi kalau raziqun karena nggak ada alif lamnya. Raziqun, yang memberi rizki. Raziqun dari rozako, ya. Rozako Allah adalah raziq, ar-raziq, ya, yang memberikan rizki, ya. Lagi kita ulang rozako. 1, 2, 3. Rozako yarzuqu rozqan wa marzaqan fahuwa raziqun wa dzaka marzuqun. Urzuq la tarzuq marzaqun marzaqun mirzaqun. Berikutnya dakhola. Dakhola ini duhulan, bukan dakhlan, ya. Duhulan, bukan dakhlan, tapi duhulan, ya. Dakhola masuk, masdarnya duhulan. Jadi nanti ketika menghafal dakhola yadkhulu duhulan, gitu ya. Bukan dakhlan, tapi duhulan. Nanti. Oh sama, madkholan sama. Masdar mimnya tetap ikut, ya. Jadi nggak ada perubahan. Masdar mim tidak ada perubahan, ya. Nggak ada perubahan. Madkholan. Ya, bersama ya, dakhola. 1, 2, 3. Dakhola yadkhulu dukhulan wa madkholan fahuwa dakhilun wa dzaka madkhulun. Udkhul la tadkhul madkholun madkholun midkholun. 1, 2, 3. Dakhola yadkhulu dukhulan wa madkholan fahuwa dakhilun wa dzaka madkhulun. Udkhul la tadkhul madkholun madkholun midkholun. Kemudian berikutnya kafaro, ya. Kafaro telah kafir, mengingkari. Kafaronya mengingkari, ya. Kafaronya mengingkari. Masdarnya kufron, ya. Kufron, bukan kafron tapi kufron. Kufron atau kufuron. Nah, kufuron. Nah, ya. Jadi bisa kufron, bisa kufuron, ya. Kufron. Nah, kita pakai yang kufron saja, ya. Kita pakai kufron. Ya, kafara yakfuru kufron. Bersama ya. 1, 2, 3. Kafara yakfuru kufron wa makfaron fahuwa kafirun wa dzaka makfurun. Ukfur la takfur makfarun makfarun mikfarun. Nah, kita sering dengar kata-kata kafir. Kafirun dari wazan fa'ilun adalah pelaku dari kafaro, yang mengingkari, ya. Yang mengingkari. Orang yang mengingkari, yang ingkar adalah kafir, ya. Mengingkari agama Islam, dia adalah orang yang kafir dari kafaro. Kafaro telah mengingkari. Ya, lagi 1, 2, 3. Kafaro yakfuru kufron wa makfaron fahuwa kafirun wa dzaka makfurun. Ukfur la takfur makfarun makfarun mikfarun. Pak Triantara, berarti kufron artinya apa? Ya, artinya apa? Kalau kafarot telah mengingkari, kalau kufron berarti apa? Masdar. Ya. Masdar itu biasanya, ya, pengingkaran. Kufron, pengingkaran. Ya, kekafir. Kalau ini karena sudah jadi bahasa Indonesia jadi kekafiran, gitu ya. Kekafiran. Tapi kalau dibandingkan bahasa Indonesia itu pengingkaran, ya. Kufron itu pengingkaran. Kafaro telah mengingkari. Yakfuru sedang akan mengingkari. Kufron atau kufuron pengingkaran. Nah, gitu ya, pengingkaran. Ya. Berikutnya rokoda, ya. Rokoda tidur. Rokodanya tidur, rokoda. Nah, ini wazannya rukudan. Rukudan ya, kayak duhulan nanti, ya. Rukudan. Bisa rukudan, ada rukudan, bisa juga rukodan. Rukodan, ya. Bisa rukudan, bisa rukodan, ya. Rukodan. Nah, kita pakai yang rukudan, ya. Kita pakai rukudan, ya. Untuk menghafalnya, rukudan, ya, ya. Rokoda tidur, rukudan, ya. Jadi hal tidur, gitu ya, hal tentang tidur, gitu.
Ya. Ya, kita baca bersama. Rokoda rukudan. 1, 2, 3. Rokoda yarkudu rukudan wa marqadan fahuwa raqidun wa dzaka marqudun. Urqud la tarqud marqadun marqadun mirqadun. 1, 2, 3. Rokoda yarkudu rukudan wa marqadan fahuwa raqidun wa dzaka marqudun. Urqud la tarqud marqadun marqadun mirqadun. Ya, karena sudah malam mungkin ini aja dulu, nanti terusannya berikutnya. Sebelum ditutup saya ingin bertanya satu pertanyaan berkaitan dengan akidah ya, bahwa ini pentingnya akidah. Kalau misalnya ada pertanyaan begini, misalnya suruh memilih ya, kalau misalnya antum ditanya, mau nggak masuk surga? Surga itu kan indah ya. Tapi masuk surga yang paling rendah, mau nggak? Siapa yang mau? Pak Joko mau. Yang lain mau nggak? Yang lain mau nggak masuk surga yang paling rendah? Surga yang paling rendah aja itu lebih dari apa? Kalau 10 kalimat dunia ini ya, kalau nggak salah seperti itu ya dalam hadis itu. Iya, sampai orang yang masuk itu, masya Allah, seolah dia masuk surga yang paling hebat, paling rendah. Coba kalau antum ditanya begitu, mau nggak? Pak Kois mau nggak? Mau. Yang lain mau nggak? Sekarang saya tanya, yang jawab tidak mau siapa? Yang jawab tidak mau siapa? Nggak ada. Berarti mau semua. Kalau saya tegas tidak mau. Saya tegas tidak mau masuk surga yang paling rendah, tidak mau. Siapa yang tahu alasannya? Apa Pak alasannya? Karena kita memerintahkan untuk masuk surga yang paling Ya, itu alasan tetapi kurang tepat. Ada yang tahu? Apa Mas? Betul. Karena orang yang masuk surga paling rendah itu yang paling lama di neraka. Orang muslim yang paling lama di neraka adalah orang yang masuk surga paling rendah. Jadi dosanya paling besar. Mau Pak Joko? Jangan, iya. Mungkin dia punya dosa. Mungkin dia nggak bersyirik, nggak syirik ya. Karena orang yang masuk surga paling rendah itu dia punya iman, tapi imannya paling lemah dan tidak syirik. Karena kalau udah syirik, yang syirik akbar udah nggak kekal di dalam neraka dan tidak akan masuk surga sama sekali. Dia nggak syirik, tapi imannya paling lemah. Mungkin dia membunuh, dia mungkin minum khamar, segala macam kejahatan dilakukan ya. Saking banyaknya kejahatannya sehingga masuk surganya paling belakangan. Masih mau? Ini Pak, ini pentingnya akidah ya. Pentingnya kita tahu tentang akidah. Sehingga nggak apa-apa lah saya masuk surga paling rendah, nggak apa-apa. Mau masuk neraka lama gitu. Masya Allah Pak. Jadi kalau ditanya, suruh milih, nggak mau, sama sekali nggak mau. Iya. Kalau bisa yang paling tinggi. Iya. Nah itu tadi makanya ya kemarin kita sudah sampaikan ya. Faman zuhziha anin nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan dalam surga, maka sungguh dia telah sukses, telah beruntung. Jadi orang yang beruntung itu yang masuk surga tapi nggak masuk neraka sama sekali. Ya, sejak dari alam kubur sudah tidak diazab. Udah di alam kubur dikabari, ini kamu tempatnya di surga. Seneng banget sudah. Udah seperti orang tidur. Bahkan dalam hadis disebutkan orang yang masuk, orang yang orang beriman yang nanti masuk surga itu, yang tanpa azab itu, nanti di alam kubur seperti tidurnya pengantin baru. Tahu-tahu udah pagi. Udah nggak terasa gitu. Jadi merasakan dalam kubur itu sebentar ya, sebentar sekali. Tahu-tahu udah kiamat. Nah itu yang diinginkan oleh orang yang nanti di alam kubur sudah diperlihatkan surga. Ya Allah, segerakan kiamat. Dan dia akan merasakan di alam kubur cuma sebentar. Walaupun mungkin ribuan tahun, ratusan ribu tahun, dia tidak merasakan lama. Itu ya. Jadi kita mempunyai cita-cita yang paling tinggi. Ya, jangan sampai kita punya cita-cita yang rendah ya, jangan. Kita seorang beriman harus punya cita-cita paling tinggi. Ya. Kalau tadi itu minimal justru masuk surga yang tidak masuk neraka sama sekali itu minimal. Minimal, artinya kita tuh standar minimalnya itu tidak masuk neraka sama sekali.
otomatis masuk surga. Itu standar minimal kita. Syukur-syukur yang paling tinggi surga Firdaus, tanpa hisab, tanpa azab. Masuk surga Firdaus yang paling tinggi, tanpa hisab, tanpa azab. Mungkin apa tidak? Mungkin. Tinggal doa saja, minta sama Allah, berusaha, sudah terserah Allah. Saya teringat perkataannya Pak Prabowo di YouTube. Beliau menyampaikan pidatonya Pak Soekarno. Bung Karno mengatakan, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Ya, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Kalau tidak tercapai, paling tidak kalian akan jatuh di antara bintang-bintang. Masya Allah ya. Ini perkataan luar biasa ya. Artinya bisa kita ambil ya. Kalaupun kita tidak sampai surga yang paling tinggi, minimal ya tengah-tengah lah gitu ya. Ya gitu, tengah-tengah. Ya, udah nikmatnya luar biasa gitu loh. Ya kan, kadang kita punya cita-cita luar biasa gitu ya, tinggi ya, tapi nggak tercapai. Tapi jangan yang paling rendah gitu loh. Jadi jangan sampai kemudian kalau sudah rendah, ya nanti ke bawah. Kalau sudah tengah-tengah doang gitu ya, tengah-tengah aja. Nggak tercapai, ya yang rendah. Masukkan neraka dulu. Aduh, ya Allah. Jangan deh. Itu pentingnya akidah ya. Gitu. Jadi akidah itu penting sekali. Makanya Masya Allah, dengan tahu itu seperti itu, kita jadi semangat mempelajari akidah. Rukun iman Pak, rukun iman yang 6 itu dipelajari secara rinci Pak ya. Iman kepada Allah, pada malaikat, kitab ya, Rasul, hari akhir, qadar. Ini kalau kita pelajari, itu bukan sekedar ilmu Pak. Iman itu bukan sekedar ilmu, keyakinan Pak. Ya, kemarin sudah saya sampaikan juga. Banyak orang hari ini bingung masalah rizki. Kenapa? Bukan karena nggak punya rizki, imannya lemah. Pangkalnya di situ Pak. Keimanan yang lemah. Nggak mau punya anak banyak. Karena apa? Takut. Aduh, nanti repot, nanti nggak ada rizki seterusnya. Nanti sekolahnya gimana dan seterusnya. Iya, ini banyak terjadi Pak. Saya ada teman sampai mengatakan, aduh saya punya anak 2 saja lah. Artinya Pak, padahal Nabi memberitakan kita anaknya banyak agar dibanggakan di akhirat nanti ya, dibanggakan. Dan demi Allah Pak ya, semakin, tapi ya itu tadi, iman kita harus dijaga ya. Imannya dijaga ya. Nanti insya Allah rezeki ada saja ya. Anak kita sudah punya, masing-masing sudah punya jatah rezeki masing-masing ya. Anak saya 9 ya, juga makan semua, sekolah semua, alhamdulillah. Gitu ya. Artinya ini Masya Allah, ini masalah keimanan. Satu lagi pertanyaan ya. Seandainya kiamat terjadi hari apa Pak? Hari Jumat. Ya, hari Jumat ya. Sekarang misalnya ada orang, zaman dulu kan pernah nih, kiamat pada tanggal 12 bulan 12 tahun 2012 jam 12 barangkali gitu ya. Sekarang hari Jumat, kalau saya katakan misalnya Januari tahun depan ya, Januari tahun depan hari Jumat ya, hari Jumat Januari tahun depan kemungkinan terjadi kiamat. Mungkin nggak Pak? Mungkin. Siapa yang jawab tidak mungkin? Wallahu a'lam. Ini masalah akidah Pak. Ini tandanya antum belum tahu akidah. Kalau saya jawab tidak mungkin. Iya, jelas jawabannya tidak mungkin. Siapa yang bisa jawab? Kenapa Pak? Kenapa? Tanda-tandanya belum ada. Dajjal belum muncul, Ya'juj Ma'juj belum muncul, Imam Mahdi belum muncul. Ini tanda-tanda kiamat Pak, besar. Belum ada sampai sekarang. Matahari terbit dari barat, belum. Imam Mahdi saja itu 7 tahunan, sekian tahun begitu. Itu Imam Mahdi. Dajjal itu setahun lebih. Dajjal, ya, Ya'juj Ma'juj nggak tahu berapa. Jadi kalau dikumpulkan itu berapa tahun itu? Lah, saya ngomong tahun depan. Nggak mungkin Pak, nggak mungkin. Ini akidah Pak. Makanya kalau kita belajar akidah secara rinci, ada orang ngasih subhat, tanggal sekian akan jadi kiamat. Takut dia itu, takut betul. Kita nggak mungkin itu, karena tahu ilmunya. Itu, ini pangkalnya ilmu akidah ya. Pentingnya ilmu akidah, rincian tentang akidah. Kalau orang yang nggak tahu secara rinci, gampang diombang-ambingkan, ya, gampang diombang-ambingkan. Itu Pak. Makanya. Iya. Kita sudah tahu ilmunya ya itu Dajjal muncul. Ya. Nah kalau belum ya berarti belum. Nggak mungkin, nggak akan muncul. Iya, iya. Dan kiamat itu terjadi kalau sudah nggak ada orang Islam, Pak. Iya. Kiamat terjadi ketika seluruhnya sudah kafir semua. Karena sebelum kiamat terjadi ada angin yang lembut, kemudian mengenai seluruh manusia yang mukmin mati semuanya.
tinggal orang kafir. Nah sekarang Masya Allah Islam itu luar biasa ya. Masa tahun depan sudah kafir semua? Ya, secara logika nggak mungkin. Tapi yang jelas Dajjal belum muncul, Imam Mahdi belum muncul, Nabi Isa belum turun, Yajuj Majuj belum muncul. Masya Allah. Matahari masih terbit dari sebelah timur. Ini Pak ya, jadi makanya tolong kalau ada kajian akidah yang bermasalah ya betul-betul betul-betul dipelajari ya. Ya sampai. Jadi jangan dianggap ringan ya, masalah rukun iman itu Masya Allah ya. Rukun iman itu kalau dipelajari kemudian kita tanam betul-betul, kita bukan hanya sekedar ilmu ya, masuk ke dalam hati Pak. Iman itu betul-betul masuk ke dalam hati kita, karena iman bukan sekedar ilmu. Sebenarnya tadi itu ya, masalah keyakinan terhadap rezeki itu semuanya kalau ditanya rezeki yang jamin siapa? Allah. Semuanya percaya. Tapi giliran sudah dalam prakteknya gelisah, bingung gitu ya. Iya, kenapa? Keimanannya lemah ya. Iman itu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Kenapa kok kemudian pada imannya lemah? Karena banyak maksiat ya, banyak berjumpa dengan dunia sehingga melemahkan iman ya. Jarang duduk di majelis taklim ya. Kemudian mungkin sholat sunnah juga kemudian kurang, ibadah sunnah kurang, atau sholat fardunya juga mungkin kurang, seterusnya ya. Intinya ketaatannya yang perlu ditingkatkan dan tidak lepas dari 4 perkara: menuntut ilmu syar'i, mengamalkannya, mendakwahkannya, dan sabar. Barangkali itu. Ada yang mau ditanyakan, disampaikan? Ya. Kalau tidak ada mungkin sampai di sini dulu ya. Ada benarnya semata-mata dari Allah SWT. Kalau dasarnya dari saya sendiri dan dari syaitan, saya mohon ampun kepada Allah SWT. Mohon maaf pada teman sekalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.